materi-materi pembelajarannya mereka itu seharusnya sudah mulai bisa diinstal di gadgetnya mereka, mulai menggunakan beberapa sarana pendidikan yang berbasis artificial intelligence, kemudian juga berbasis dengan IR dan VR. Selamat datang di Ship Talk with Kapten Rudiana. Dengan saya, host Anda, Kapten Rudiana MM. Di acara ini kita akan membahas dunia pelayaran yang sangat menarik untuk kita bagikan kepada masyarakat umum dan khususnya pada dunia maritim di Indonesia. Berlayarlah bersama kami menuju dunia petualangan maritim yang menakjubkan. Selami dalam podcast kami dan jelajahi kisah-kisah menawan wawasan para pakar dan berita maritim terkini. Stay tune hanya di Artimu. Selamat siang, Pak Wisnu. Selamat siang, Cap Rudiana. Selamat datang di kantor Artimu. Pada siang hari ini kita bisa berbincang-bincang mungkin Pak ya. Sebelum berbincang-bincang mungkin kita sebelum memperkenalkan diri kita belum tahu siapa Bapak kira-kira Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Cap Rudiana. Senang siang ini bisa bertemu dengan Cap Rudiana dan rekan-rekan dari Artimu. Dan jujur saya siang hari ini merasa bahagia banget ya bisa mengunjungi kantor ini dan memberikan support terus sehingga kontribusi Artimu ke depan bagi dunia transportasi khususnya transportasi laut dan penyiapan sumber daya manusia pelaut itu makin lebih baik lagi dan lebih memberikan kontribusi bagi negara kita. Terima kasih Pak, sangat tersanjung nih kami didatangin Bapak sebagai praktisi dan akademisi dalam ilmu pelayaran atau maritim ini. Mungkin kedepannya kira-kira isu-isu apa Pak yang terjadi di dalam dunia pelayaran ini? Iya baik, ini biar nggak tegang ya Kep ya, saya mau kasih pantun lah ini ya ke silakan. teman-teman ya. Sangat baik. Silakan. Pisang raja baunya wangi. Wah, mantap. Dimakan ngobrol bareng sahabat. Amin. Rudiana sahabat ini kan. Iya, siap. Senang bisa ke kantor Artimu siang ini. Amin. Jumpa rekan-rekan yang selalu semangat dan hebat. Amin. Ya, jadi kita dihadapkan saat ini pada revolusi industri 4.0 atau bahkan sekarang udah bisa memasuki katakanlah sudah 5.0. Tentunya sumber daya manusia transportasi sangat dominan ya untuk memastikan bahwa pergerakan barang dan logistik di tanah air itu bisa berjalan dengan lancar ya Cap ya. Iya. Nah untuk itu saya selaku praktisi sama dengan Cap nih yang dulu pernah berlayar, terus pernah juga mengajar ya, memproduksi anak didik kita menjadi pelaut yang bersaing, yang berdaya saing, bekerja di luar negeri. Tentunya berharap bahwa stakeholders, pemerintah, masyarakat, perusahaan, operator, media, kemudian juga manufaktur yang memproduksi alat-alat pendidikan tentunya itu bisa berkolaborasi bersama menyiapkan SDM 5.0. Iya. Terima kasih Pak Wisnu, memang betul pengembangan ilmu pengetahuan ini kalau dilihat dari sisi manapun teknologi itu sangat dominan dan sangat dirasakan, sangat penting untuk kemajuan bangsa ini. Dan kami melihat bagaimana nantinya kalau seandainya itu terjadi, pelaut kita ke depan seperti apa Pak kira-kira? Iya,
Jadi eh, melihat dari perkembangan industri transportasi khususnya di dunia pelayaran ya, Iya. saya melihat bahwa saat ini yang menjadi concern kita itu memang kalau melihat dan mempertimbangkan konvensi internasional yang berkembang di International Maritime Organization dan itu juga sebetulnya sudah inline dengan undang-undang pelayaran kita khususnya terkait sumber daya manusia pelayaran bahwa SDM pelayaran kita itu kan disiapkan untuk 4 area yaitu angkutan perairan, kemudian kepelabuhanan, eh, keselamatan dan keamanan, kemudian perlindungan lingkungan. Nah, khususnya untuk angkutan di perairan, kita mengenal bahwa eh, jenis-jenis kapal niaga berkembang mengikuti jenis komoditi yang diperdagangkan ya, Cap ya. Kita melihat sekarang generasi terbaru kapal-kapal kontainer yang bisa mengangkut lebih dari 7.000, 8.000 bahkan 10.000 teus. Kemudian kita mengenal kapal-kapal pengangkut gas. Kenapa gas? Karena sumber energi sekarang tidak tergantung lagi dengan energi fuel. Betul. Ya makanya kapal LNG dan LPG generasi-generasi terkini itu juga diproduksi secara kuantitas maupun kualitasnya, jumlah maupun ukurannya makin lama makin besar. Kemudian juga dari sisi eh, logistiknya juga saat ini kepelabuhanan atau fasilitas pelabuhan juga mengikuti juga jenis-jenis muatan tersebut. Kalau dulu kita hanya mengenal pelabuhan itu ya untuk general cargo atau Betul. mungkin untuk kontainer, sekarang kita bisa melihat eh, terminal yang memang khusus untuk mengangkut gas, kemudian pengembangan daripada smart port yang saat ini menuntut kecepatan pelayanan pergerakan barang di pelabuhan. Nah, itu adalah beberapa contoh bagaimana SDM pelayaran itu ke depannya harus diupdate, harus Iya. di-upgrade, harus di-upskilling. Nah, demikian ya. Betul, betul. Oh, terima kasih, betul. Memang ke depan kita harus mengupdate diri, Pak. Kalau kita sebagai praktisi dan akademisi melihat pelaut kita supaya tetap dipakai dan bisa bersaing dengan dunia lain. Ini yang sangat perlu karena eh pengembangan ke depan pelaut adalah tergantung daripada kita, Pak, sebagai praktisi dan akademisi untuk meningkatkan itu. Dan kira-kira pengembangan kurikulum akan seperti apa Pak ke depan, Pak? Baik, Cap. Jadi ada sesuatu hal yang menarik ketika kita mendiskusikan kurikulum. Jadi pemerintah 5 tahun terakhir ini kan menggagas adanya pola kurikulum yang kita kenal sebagai kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini sebetulnya memberikan suatu fleksibilitas khususnya pada pendidikan vokasi. Gitu. Karena pendidikan pelayaran itu kan memang kategorinya adalah pendidikan vokasi, artinya applied science yang memang dia begitu lulus diharapkan langsung bisa bekerja dan bisa link and match dengan dunia industri. Artinya apa yang dibutuhkan industri, yaitu lulusannya langsung bisa bekerja di situ. Nah, kurikulum merdeka ini tidak semata-mata yang kalau dulu kita belajar zaman kita dulu kan banyak tatap mukanya aja ya, Cap Betul, ya. betul. Iya, karena saya masih ingat tuh dulu tuh waktu masih ngambil ANT 1 ini Cap Ridiana waktu itu masih jadi penyelenggara diklat tuh kalau nggak salah ya. Sekarang kita udah sama-sama ini di sini memikirkan bagaimana ke depan itu ada suatu ini ya, suatu pembaharuan model Betul, belajar ya, kurikulumnya didesain tidak hanya tatap muka fisik. Jadi ada sesuatu yang memang menarik kalau kita pelajari Cap betul, ketika pasca COVID ya. Jadi betul, betul. jelek-jelek itu COVID itu juga memaksa
terutama memaksa bangsa Indonesia untuk belajar. bagaimana memanfaatkan teknologi informasi ya. Untuk melek teknologi. Iya, jadi akhirnya kita mengenal podcast, kita mengenal pembelajaran dengan metode daring atau online. Dan sekarang pun kita dituntut pembelajaran itu tidak harus tatap muka langsung secara fisik. Itu bisa dilakukan secara hybrid. Iya. Makanya kenapa sekolah-sekolah yang melakukan pendidikan pelayaran pun setahu saya saat ini juga didorong untuk melaksanakan pembelajaran secara hybrid. Iya. Dengan melaksanakan hybrid itu kita sebetulnya bisa menghemat biaya mobilisasi, transportasi ya. Misalkan kalau dulu kita harus datang ke kampus, sekarang mungkin orang sambil belajar di kapal, belajar di kantor, belajar di pelabuhan, dia bisa menggunakan yang namanya Learning Management System, LMS. Ya, itu LMS itu adalah sebetulnya salah satu bagian dari model smart class atau kelas pintar. Jadi kalau kita lihat dulu itu fasilitas smart class itu kan belum semasif sekarang ya. Kalau sekarang kita sudah punya smart board, artinya kita lihat sekarang ini baru aja kemarin saya pulang dari Sorong, itu sekolah di Politeknik Pelayaran di Sorong saja itu sudah punya dia sekarang smart class. Dia bisa dosen itu bisa langsung mengakses sumber referensi dari internet, kemudian dia bisa menggambar segala sesuatu yang dia jelaskan yang dulu kita pakai papan tulis, sekarang udah bisa pakai papan yang seperti fungsinya kayak Android kita gitu ya, kayak kita pegang di sini gitu. Nah itu salah satu yang membedakan kurikulum dulu sama kurikulum yang sekarang. Saya tergelitik Pak dengan bahasa kurikulum. Ini kebetulan kita ini kan vokasi tadi Bapak yang mengatakan vokasi kan. Ya. Vokasi harus link and match. Berarti antara penerimaan dan pengeluaran itu harus bisa ditampung dengan baik. Ya. Antara penerimaan murid dengan lapangan pekerjaan itu sudah pas gitu, udah link and match-nya itu kan di situ. Nah itu yang mungkin ke depan kita harus menghitung bagaimana kondisi perkapalan kita dan lulusan kita itu harus dihitung dengan baik Pak. Mungkin ke depannya supaya link and match seperti itu. Dan saya melihat itu mungkin ke depannya bagaimana tadi belajar kita sekarang ini sistemnya adalah hybrid yang dicoba sebagaimana itu kan akan berpengaruh terhadap hasil lulusan kita Pak. Nah itu kalau kita belajar kompetensi yang kita ajari bahwa itu adalah sebagai vokasi, di mana vokasi itu lebih banyak prakteknya dibanding dengan teori. Nah itu seperti apa kalau belajar merdeka itu bisa belajar di mana saja itu untuk mengisi kekurangan dari praktek ini. Iya, jadi kalau di era-era tahun 1999-an ya tuh, atau mungkin sebelum tahun 2000 lah ya. Betul. Kita kan dulu di sekolah-sekolah pelayaran itu ketika pertama kali STCW 95 diberlakukan ya tahun 95 itu kan sangat gencar sekali pembelajaran praktek itu dilakukan di simulator ya. Betul. Ya. Dan akhirnya banyak sekali sekolah-sekolah yang memang mempunyai simulator. Tetapi dengan perkembangan teknologi saat ini bahwa pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di kelas, tetapi juga dilakukan dengan cara magang, kemudian dilakukan juga istilah kalau sekarang itu factory training gitu lah ya, teaching factory begitu ya. Itu sebetulnya sangat memungkinkan sekali dosen mengembangkan pembelajaran dengan pemberian tugas-tugas melalui kunjungan-kunjungan ke lapangan, apakah itu ke pelabuhan, apakah itu di perusahaan pelayaran. Jadi sebelum masa praktek, kalau yang jurusan nautika teknikan kan
memang dia harus praktek ya sesuai dengan STCW ya selama 1 tahun gitu. Tetapi praktek seharusnya dia itu sudah mulai banyak mengenal pekerjaan di kapal, pekerjaan teknisnya itu dengan melakukan kunjung-kunjungan atau dia melakukan magang-magang singkat. Itu bisa dilakukan seminggu, 2 minggu gitu. Nah, kemudian juga materi-materi pembelajarannya mereka itu seharusnya sudah mulai bisa diinstal di gadgetnya mereka. Jadi memang ini nanti ada kaitannya juga mungkin dengan budget ya dan kemampuan mahasiswa. Tapi kalau kita lihat sekarang di perguruan-perguruan tinggi yang maju ya, yang punya nama ya, itu mahasiswa membawa tab atau dia membawa laptop itu udah wajib, bahkan Gitu. bukan hanya disarankan, udah wajib gitu. Karena materi-materi pembelajaran itu ada di situ. Jadi simulasi-simulasi, kemudian bahan dalam bentuk e-library atau jurnal-jurnal elektronik, electronic book itu sudah harus bisa dia baca melalui tab atau melalui gadgetnya dia. Nah, bisa kita bayangkan kalau itu ndak ada ya atau mereka nggak menggunakan itu kan akan tertinggal. Iya. Sementara saat ini kita sudah mulai menggunakan beberapa sarana pendidikan yang berbasis artificial intelligence, kemudian juga berbasis dengan ER dan VR, augmented reality dan virtual reality. Itu sudah mulai harus bisa digunakan. Dulu kita harus menyediakan ruangan yang luas ya untuk menginstal simulator. Tapi dengan adanya VR. virtual reality itu mungkin kita bisa menghemat dan mahasiswa bisa mempraktekkan itu di tempat belajarnya masing-masing gitu. Sementara jumlah simulator dengan jumlah siswanya tadi kan mungkin bisa saja kurang ya, waktunya harus menunggu lama. Jadi sambil menunggu itulah dia mungkin juga bisa kita fasilitasi dengan smart class yang di sana dia juga bisa menggunakan teknologi VR, kemudian juga augmented reality-nya juga kita kembangkan gitu. Iya. Sehingga antara pemahaman yang ada di dalam teori maupun praktek itu juga bisa langsung masuk. Nah, ini kaitannya dengan jumlah lulusan, jumlah input daripada mahasiswa. Ini kedepannya tetap saya kira juga harus dibatasi pada batas yang proporsional ya, Kep ya. Betul. Saya pikir nggak bisa juga kita memang dibutuhkan jumlah pelaut yang banyak ya, mungkin di pasar internasional atau pasar global, tetapi kualitas juga tetap harus dijaga. Jangan sampai Setuju. lembaga pendidikan itu terlalu banyak sehingga jumlahnya tidak proporsional. Oke. Terima kasih Pak Wisnu udah berbincang-bincang mengenai pengembangan pendidikan ke depan dan SDM pelaut ke depan akan seperti apa. Ada beberapa mungkin tanggapan dari narasumber tentang improvisasi SDM perhubungan dalam bahasa Inggris atau skill komunikasi internasional akan seperti apa, Pak? Iya, jadi era ke depan kita ini dihadapkan pada otomatisasi moda transportasi, Betul. Kep Rudi. Itu tidak hanya di laut saja. Iya. Kemudian juga kita ke depan dihadapkan pada energi yang lebih hijau. Kita mengenal istilahnya itu adalah green transport. Green transport ini kenapa dikembangkan ke depan? Itu pertama memang kita harus bersama-sama di dalam Sustainable Development Goal atau SDG Goal, itu harus mengurangi emisi gas buang. Makanya kenapa sekarang itu dikembangkan kendaraan-kendaraan bertenaga baterai ya, atau kita kenal sebagai e-vehicles gitu. Di kapal pun juga begitu juga. Kita mengenal teknologi e-vessels. Nah, tentunya ini dibutuhkan skill yang memang saat ini sangat ini ya, artinya sangat ditekankan oleh setiap negara ya. Itu kita sebut sebagai digital skill. Nah, digital skill itu harus dikuasai meskipun mungkin dulu kita nggak suka elektronik ya, atau kita nggak suka yang berbau apa namanya
engineering atau elektronik ya. Betul. Tetapi kalau kita bekerja di kapal-kapal yang sudah autonomous, yang bertenaga listrik, makanya dulu kan kita akhirnya membuka prodi baru yang namanya ETO ya, Kep ya, Betul. Electronic Technical Officer. Itu sebetulnya untuk bagaimana kita bisa melakukan troubleshooting menggunakan kapal-kapal yang bertenaga listrik, ada instalasi kelistrikannya sehingga ketika di tengah laut ada permasalahan kita bisa apa namanya bisa melakukan troubleshooting Betul. sendiri. Itu digital skillnya. Tetapi jangan lupa soft skill yang lainnya seperti kemampuan sosial dan emosional skillnya, kemudian juga terkait knowledge-nya, ya, attitude-nya itu juga tetap harus dijaga karena di zaman sekarang ini kelemahan generasi Z atau Gen Z itu adalah biasanya kemampuan interaksi. Iya. Human relation-nya biasa yang kurang. Dia pinter-pinter, bisa melakukan multitasking, sangat pinter menggunakan teknologi, tapi Teknologi. human relation-nya kurang, sosial skill-nya kadang-kadang juga Iya, iya. kurang. Itu harus secara bersama-sama tetap di apa namanya di dunia pendidikan, terutama pendidikan vokasi pelayaran itu harus tetap dijaga ya. Jadi itu ya yang sangat penting Pak ya, tetap social skill itu yang Mm-mm. perlu kita jaga walaupun teknologi udah melejit ke tingkat berapa, tapi tetap Iya, kita harus mempunyai social skill tadi. iya. Ada beberapa mungkin kalau melihat dari pengamat tadi Pak mengatakan MASS ya, mengenai pengembangan Autonomous Marine Autonomous Service Ship itu kedepannya seperti apa Pak program pendidikan yang akan dibuat untuk masa MASS ke depan? Ya, jadi kita menghadapi era emas ke depan itu mesti dari sekarang sudah kita siapkan. Yang pertama juga tentunya dari teknologi pendidikannya, sarana Iya. prasarananya. Jadi harus mulai diperkenalkan lah, minimal sekarang itu diperkenalkan dulu kepada prodi-prodi yang membuka eh, jurusan atau program studi pelayaran itu bagaimana Mas bekerja. Hmm. Kemudian sudah mulai melakukan studi-studi banding dan penelitian-penelitian. Setuju. Ya Yang dosen-dosennya sangat juga setuju. harus mulai melakukan Setuju. penelitian, Mas. Kemudian konsep-konsep Mas yang dalam skala kecil ya, mungkin menggunakan simulasi atau menggunakan prototype, modeling itu juga sudah mulai diperkenalkan. Jadi kalau nanti misalkan sudah ada operator Hmm. yang mengoperasikan kapal tanpa awak di Indonesia, ya itu SDM-nya sudah siap, termasuk bagaimana mengantisipasi atau mengidentifikasi risiko dan memitigasi risiko dari pengoperasian MAS itu sendiri, Iya, Cap. betul. Demikian. Terima kasih Pak. Memang kita harus siap-siap Pak. Karena kalau lihat bukan Amerika, Inggris, UK Ya. ya, UK, United Kingdom, bahwa tahun 2050 itu autonomous sudah menjadi satu keharusan. Maka dari situ ada membagi 4 faktor yang perlu di riset mereka atau diteliti. Ada regulasi kapalnya itu sendiri, port sama people-nya mungkin orangnya. Nah Hmm. itu kondisi-kondisi seperti itu ke depannya Indonesia apakah udah siap nggak dengan penelitian minimal penelitian dulu yang selama ini jangankan penelitian itu penelitian yang sekarang aja di dunia maritim itu masih berkurang. Nah kira-kira pengembangan BPSDM ke depan seperti apa Pak ya? Nah, Iya, jadi memang berbicara atau mendiskusikan dunia pendidikan vokasi itu yang paling utama itu adalah sebetulnya tenaga pendidik ya. Karena tenaga pendidik ini adalah yang terdepan untuk membawa perubahan pemahaman dari peserta didik atau mahasiswa. Tentunya menjadi kewajiban bagi pendidik dan tentunya juga kewajiban bagi lembaga pendidikan atau politeknik atau sekolah untuk bagaimana mengupgrade, mengupdate supaya para pendidiknya itu tidak
tidak ketinggalan zaman gitu ya. Jangan sampai mahasiswanya sudah praktek ke luar negeri di kapal-kapal yang canggih, tetapi dosennya tertinggal gitu. Itu akibatnya akan terjadi gap di mana pendidik ini hanya mengetahui segala sesuatunya dari referensi, tetapi dia sendiri belum pernah melihat barangnya. Nah, untuk itu perlu bagi pendidik kiranya juga melakukan magang. Ya, beberapa waktu yang lalu kami mengusulkan kepada INSA supaya anggota-anggotanya atau perusahaan-perusahaan pelayaran ini bisa memfasilitasi ya para pendidik ini untuk magang di kapal-kapal mereka, juga mungkin di kantor-kantor mereka supaya mereka tahu bagaimana manajemen pengoperasian kapal, ya manajemen pemeliharaan kapal, sehingga itu terupdate. Dengan melakukan magang ini tentunya dia secara bersamaan para dosen ini bisa melakukan penelitian, bisa melakukan penelitian. Kemudian juga dia bisa membimbing pada waktu dia membimbing tugas akhir atau skripsi ya atau disertasi misalkan kalau untuk program pascasarjana itu bisa memilih topik-topik, bisa memilih permasalahan-permasalahan yang memang saat ini menjadi isu gitu ya. Misalkan masalah green shipping, masalah green port, teknologi navigasi yang terkini, kemudian juga terkait masalah lingkungan. Iya. Demikian ya. Betul. Memang kalau berbicara maritim tidak terlepas dari tiga tadi Pak ya, safety, security, and pencemaran ya. Memang itu perlu ditanamkan kepada para pelaut kita supaya tetap menjaga itu, karena kapal itu adalah kapal harganya mahal, membawa muatan yang mahal. Kalau diawaki kapal yang tidak kompeten, maka akan ya punya barang rugi, punya kapal pun rugi. Itu kan menjadi berdampak terhadap perusahaan pelayaran dan juga kepada insan-insan pelaut itu sendiri. Nah, dari situ mungkin ada beberapa mencapai itu. Bagaimana regulasi pendidikan ke depan terkait peraturan terbaru, Pak? Iya. Ya, jadi sebetulnya kita sudah mengacu ya pada peraturan PP nomor 51 tahun 2012 kalau Kep Rudiana ingat bahwa di dalam SDM transportasi ini kita harus mempunyai itu suatu desain perencanaan pendidikan, kemudian juga kompetensi apa yang nanti sesuai dengan penempatan sumber daya manusianya, apakah dia itu nanti sebagai regulator, apakah dia nanti sebagai operator, atau mereka nanti misalkan bekerja pada industri yang berbeda-beda. Nah, saya kira kita mempunyai banyak beberapa program yang memang khusus misalkan untuk regulator itu contoh saja misalkan diklat kesabandaran atau diklat marin inspektor, kemudian diklat pengukuran kapal misalkan, atau diklat untuk port state control officer PSCO. Itu kan adalah diklat-diklat untuk regulator. Tetapi kalau kita lihat diklat-diklat ini pun juga membutuhkan sarana prasarana pendidikan ya, seperti simulator, praktek di kapal. Karena nggak mungkin kita ngomong masalah orang yang menginspeksi kapal atau orang yang mengeluarkan sertifikat kelaikan kapal, tetapi dia tidak pernah mempraktekkan sendiri bagaimana menguji atau mempraktekkan ilmu inspeksinya atau melakukan inspeksi langsung ke lapangan. Dan tentunya itu menjadi tantangan bagi lembaga diklat kita bagaimana menciptakan personil-personil regulator atau pengawas keselamatan dan keamanan kapal dan pelabuhan itu mempunyai kompetensi yang selalu terupdate. Nah, kemudian yang untuk operator tentunya juga harus selalu mengupdate ya personilnya, misalkan yang duduk di perusahaan-perusahaan pelayaran, mungkin yang ada di pelabuhan-pelabuhan,
itu secara reguler ya harus juga mengupdate pengetahuannya, karena regulasi kan berubah terus ya, Betul, betul. aturan berubah terus gitu ya. Kita lihat AIMO itu selalu melakukan amandemen-amandemen yang ada di dalam SOLAS, di dalam Marpol maupun di dalam STCW, kemudian juga beberapa konvensi yang lain. Nah itu sangat cepat. Setahun aja kita tidak mengupdate materi atau kurikulum kita, itu kita akan tertinggal, Cap. Iya, Gitu. betul. Memang betul, regulasi itu dinamis Pak ya. Sifatnya dinamis, selalu berubah-ubah dan tergantung kebutuhan pasar dan teknologi yang ada mungkin. Dan juga saya melihat ada beberapa mungkin pendidikan itu mempunyai lembaga yang harus juga terupdate, terutama tadi dari dosennya Pak ya. Dari dosennya sudah dikatakan bahwa kalau di SCCW mengatakan bahwa dosen yang mengajar di sekolah vokasi pelayaran harus punya experience, pengalaman kerjanya itulah yang membantu dalam meningkatkan siswanya nantinya di pendidikan. Nah, dengan itu mungkin ada beberapa Pak yang sebelum berakhir dari pembicaraan ini ada tanggapan dari Kep Wisnu terkait infrastruktur kampus seperti Smart Campus itu apa kira-kira perlu dikembangkan seperti apa Pak ke depannya? Ya, pertanyaan yang bagus sekali Cap Rudiana. Jadi kita sekarang pada kondisi berkompetisi secara global tenaga kerja kita. Kita tidak bisa mengandalkan lulusan kita itu bekerja di perusahaan-perusahaan dalam. Karena dengan bonus demografi penduduk kita yang mencapai 350 juta lebih, itu kita 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan akan menikmati bonus demografi. Tapi itu kalau terlewat, justru akan sebaliknya, justru kita akan banyak pengangguran. Gitu. Nah, Setuju. karena apa? Peluang kerja di dalam negeri itu jumlahnya masih terbatas. Betul. Sementara di luar negeri itu peluangnya masih besar, terutama negara-negara maju. Beberapa bulan yang lalu kami dengan beberapa politeknik ya itu bekerja sama dengan perusahaan di Eropa Timur ya, seperti di Polandia, di Hungaria. Itu untuk tenaga kerja yang bekerja di sektor transportasi darat, khususnya kereta api. Mereka bekerja di sana, magang ya. Nah, tentunya itu mereka harus mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang lebih bagus, kemudian mempunyai pemahaman terhadap teknologi transportasi yang saat ini berkembang. Nah, ini menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan untuk melengkapi sarana prasarana pendidikannya dengan kelas-kelas yang berbasis teknologi yang lebih baik ya. Karena kalau kita lihat kita ini sekarang diserbu begitu banyaknya dengan ilmu pengetahuan. Yang itu kalau hanya diajarkannya melalui cara yang konvensional, ya mungkin kalau kita misalkan knowledge-nya itu ukurannya 100 ya misalkan. Kalau dengan konvensional kita hanya mampu menyerap taruhlah misalkan 40% misalkan. Tapi kalau kita menggunakan teknologi smart class atau kelas-kelas yang berbasis teknologi informasi yang lebih baik, itu mungkin capaiannya bisa 60 atau 70% ya. Yang 30% mereka nanti dapatkan dari praktek. Tapi kalau dia hanya menyerap pengetahuannya cuma 30%, itu kan berarti masih harus belajar lagi 30 Harus sampai mengejar 40%. 70% Pak ya. Iya, untuk mengejar ketertinggalannya. Sementara mungkin negara lain dia sudah penyerapannya waktu belajar teorinya itu lebih besar dari yang kita lakukan. Nah, itu sangat mempengaruhi daya saing kita kalau kita tidak melakukan pembaharuan dalam teknologi pendidikan kita. Betul. Setuju Pak. Sangat setuju. Memang tadi dikatakan bahwa memang dunia ini terus berkembang. Teknologi terus meningkat. Kalau kita tidak mengikuti itu kita akan tertinggal. Juga di pendidikan maritim
atau pelayaran kalau kita tidak mengikuti teknologi atau pengembangan-pengembangan yang lain, kita akan tertinggal. Nah, mungkin sebelum berakhir Pak, saya minta masukan dari Bapak bagaimana mengenai Artimu ke depan Pak. PT Artimu ini ke depan seperti apa Pak? Sarannya dari Bapak. Ya, jadi Artimu ini kan salah satu perusahaan atau pengembang dari sarana prasarana pendidikan ya Pak ya. Jadi saya berharap Artimu ini bisa selalu mengupdate ya. Apa sih yang sudah berkembang di negara-negara maju itu di dunia pendidikan transportasi khususnya pelayarannya gitu ya. Dengan apa? Ya mungkin dengan cara banyak mengikuti seminar-seminar internasional, banyak mengikuti expo pameran-pameran pendidikan ya. Kalau nggak salah itu kalau di Singapura itu setiap 2 bulan atau 3 bulan itu ada yang namanya Maritime Week. Malaysia juga kita baru saja kemarin dapat undangan juga, mereka mengadakan Maritime Week. Nah biasanya di sini itu dipamerkan atau diinformasikan, disosialisasikan teknologi-teknologi terkini yang bisa digunakan di dunia pendidikan kemaritiman. Nah, mungkin Artimu ke depan juga harus demikian. Kemudian selalu mengembangkan ya, melakukan penelitian dan pengembangan, research and development. Jadi sebuah perusahaan yang maju itu harus mempunyai unit research and development-nya kan. Betul. Kalau dia tidak, dia akan tertinggal juga gitu skala bersaing dengan perusahaan lain. Nah, terus harus mampu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak ya, baik dengan pemerintah, baik dengan user, pengguna jasa pendidikan, dalam ini perusahaan-perusahaan atau operator, kemudian juga dengan perusahaan lain yang ada di luar. Karena kita nggak boleh merasa pintar atau udah merasa maju gitu. Padahal orang lain lebih maju dari kita gitu. Perusahaan lain lebih maju dari kita. Jadi ya gunakan kesempatan untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan asing juga ya. Untuk itu Artimu harus punya SDM ke depan yang juga juga smart juga gitu ya. Harus berani mengembangkan, kalau sekarang istilahnya itu manajemen talenta. Ya, dia bisa merekrut anak-anak muda yang agile ya, yang bisa bergerak lebih cepat. Kalau kita ini kan udah generasi 7 bulan apa kan ya, kita ini prosesornya proses lambat ini kan kita. Betul. Harus direkrut anak-anak muda yang prosesornya lebih cepat, tapi anak muda ini juga tetap dibekali dengan filosofi pendidikan yang baik. Ya, karena kita kan bergerak di dunia pendidikan, mesti tahu gitu filosofi pendidikannya itu seperti apa. Gitu, Cap. Oh, sangat setuju sekali, Pak. Terima kasih Pak Wisnu, bincang-bincang pada siang hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua, terutama dunia pelayaran, Pak, dan maritim, sehingga maritim ke depan punya harapan yang lebih baik dan lebih cerah seperti zaman dulu kita. Amin. Zaman dulu kita sampai ke Pernah Jaya. Seven Seas itu udah terlewati. Anak-anak sekarang kadang Seven Seas belum kelewati, Pak. Nah, itu dulu itu Jakarta Lead sampai ke Belanda ke Belanda. Sekarang ke Singapura aja nggak pernah kan. Nah, itu yang perlu mungkin kita kembangkan ke depan sehingga pilot-pilot kita bisa menikmati kejayaan masa lalu tapi di masa kekinian dengan teknologi yang lebih canggih dan matang. Terima kasih Pak Wisnu atas kehadirannya di kantor Artimu. Kita berbincang-bincang, mudah-mudahan ada manfaat buat terutama kaum milenial maritim sekarang yang ke depan, inspirasi. Terutama bagi Artimu sekali juga memberikan inspirasi atau motivasi ke depan untuk lebih baik ke depan lagi. Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.